Selamat petang pemirsa, inilah Wanyu Sore 13 Mei 2025. Pemirsa, perwira senior Angkatan Udara Pakistan menyatakan bahwa Angkatan Udara Pakistan telah meraih kemenangan telak 6-0 atas Angkatan Udara India usai berhasil menghentikan pesawat nirawak musuh. Informasi lainnya pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad dan podcaster Michael Sinaga mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Belum diketahui kapan penjadwalan ulang kedua saksi tersebut. Inilah Wanyu Sore selengkapnya. Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan ultimatum kepada Pakistan. Ia menyatakan bahwa serangan militer dalam operasi Sindoor belum berakhir, melainkan hanya ditunda. हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है. Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan ultimatum kepada Pakistan baru-baru ini. Ia mengancam bahwa serangan militer dalam operasi Sindoor belum berakhir, melainkan hanya ditunda. Modi mengatakan akhir dari operasi Sindoor tergantung pada sikap yang akan diambil Pakistan ke depan. Dalam menindak apa yang dia sebut kelompok teroris yang terlibat dalam pembantaian 26 turis Hindu di Pahalgam. Wilayah Jammu dan Kashmir yang dikuasai India pada 22 April lalu. Menurutnya, jika Pakistan menarik kembali sikapnya atau bertindak menyesatkan, maka India bakal mengambil jalan tegas. Dalam pidatonya yang berdurasi 22 menit, Modi memberikan gambaran umum tentang bagaimana serangan pesawat nirawak dan rudal India melampaui apa yang dapat dibayangkan Pakistan. Dia mengeklaim bahwa Pakistan terkejut dan dilanda kepanikan dengan melakukan panggilan telepon panik ke seluruh dunia. Meminta intervensi sebelum akhirnya memulai dialog tingkat DGMO atau Direktur Jenderal Operasi Militer meminta gencatan senjata. Perwira senior Angkatan Udara Pakistan menyatakan bahwa Angkatan Udara Pakistan telah meraih kemenangan telak 6-0 atas Angkatan Udara India selama konflik baru-baru ini. Perwira senior Angkatan Udara Pakistan menyatakan bahwa PAF telah meraih kemenangan telak 6-0 atas Angkatan Udara India. Hal itu dikatakan dalam konferensi pers bersama dengan juru bicara Angkatan Darat Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif.
Perwira Angkatan Udara itu menyebut kemenangan tersebut terjadi dalam konflik yang baru-baru ini berlangsung. Ia lalu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dan memuji kinerja PAF dalam menanggapi agresi India secara efektif. Ia merinci bahwa semua pesawat nirawak dan rudal India yang masuk dilacak sebagai bagian dari operasi pertahanan udara Pakistan. PAF berhasil menghentikan pesawat nirawak musuh, mengganggu transmisi data mereka, dan menerapkan teknis soft kill dan hard kill. Pendekatan hard kill hanya digunakan di area yang terdapat warga sipil untuk meminimalkan kerusakan tambahan. Wakil Marsikal Udara menambahkan bahwa Angkatan Udara Pakistan menggunakan kemampuan operasional penuhnya berhasil mengidentifikasi dan menghancurkan semua pesawat nirawak musuh. Ia mengungkapkan bahwa rudal BrahMos yang digunakan oleh India selama eskalasi juga dicegat dan dihancurkan sebelum menghantam. Di balik gagahnya kemampuan militer Pakistan, terdapat sosok keren Wakil Marsikal Udara Aurangzeb Ahmed yang mampu meluluhlantakkan kekuatan pasukan India. Ia menerapkan strategi Cina kuno. Di balik gagahnya kemampuan militer Pakistan, terdapat sosok tentara yang mampu menyusun strategi yang canggih. Pasalnya, dengan strategi yang disusun oleh dia, militer udara Pakistan bisa membuat India kewalahan. Ia adalah Wakil Marsikal Udara Aurangzeb Ahmed, merupakan perwira senior di Angkatan Udara Pakistan atau PAF, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat atau DGPR untuk PAF. Ia diangkat ke posisi ini pada 25 Agustus 2022. Selama konflik baru-baru ini antara Pakistan dan India, AVM Aurangzeb Ahmed mendapat perhatian publik yang signifikan. Ia menjadi sorotan karena pernyataannya yang berani terhadap musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to a coward enemy. Alhamdulillah. Berdasarkan informasi, Aurangzeb sudah memiliki jam terbang tinggi dalam memimpin skuadron tempur. Ia juga pernah menjabat sebagai asisten kepala staf udara di Markas Besar Udara di Islamabad. AVM Ahmed meraih gelar master dalam seni militer dari Cina dan dalam keamanan nasional dan studi perang dari Universitas Pertahanan Nasional di Islamabad. Ia pernah menjabat sebagai staf, pengarah, dan anggota fakultas di Universitas Pertahanan Nasional.
serta memimpin tim kompleks Aeronautika Pakistan sebagai komandan kontingen di Arab Saudi. Ia juga dilaporkan tengah mempelajari seni militer kuno Cina. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan podcaster Michael Sinaga disebut mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad dan podcaster Michael Sinaga disebut mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menyebut hanya satu saksi yang belum konfirmasi ketidakhadirannya. Terkait kapan penjadwalan ulang kedua saksi tersebut, Reonald menjelaskan belum mengetahui kapan pemanggilan ulang. Namun ia mengatakan jika mangkir pada panggilan pertama, maka diberikan waktu 3 hingga 6 hari sebelum pemanggilan kedua. Sebelumnya, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait aduan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi pada Kamis 8 Mei 2025. Juru bicara TPUA Rahmat Himaran menjelaskan keempat orang tersebut yakni Rizal Fadila, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi. Namun, Rizal Fadila tidak dapat memenuhi panggilan karena sakit. Dia menjelaskan ketiga orang tersebut hadir di Polda Metro Jaya juga telah membawakan bukti masing-masing terkait kasus ijazah palsu. Polda Metro Jaya memastikan telah menerima laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik pada Rabu 30 April 2025. Laporan itu tengah didalami oleh tim penyidik Subdit Kamnek di Reskrim Polda Metro Jaya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menuturkan pihaknya melaporkan sejumlah pasal terkait tudingan ijazah palsu. Ia menjelaskan pasal tersebut antara lain pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta beberapa pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pihaknya sudah menyampaikan kepada para penyidik perihal barang bukti hingga peristiwa-peristiwanya berupa pencemaran nama baik. Sebanyak puluhan video telah diserahkan ke penyidik untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah buron hampir sepekan, seorang terdakwa yang kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Mei lalu akhirnya berhasil ditangkap. Yanuar Murdianto, terdakwa yang buron setelah kabur usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Mei lalu, akhirnya ditangkap oleh tim Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di kawasan Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang.
Meski sempat melakukan perlawanan, petugas yang mengenali terdakwa ini langsung menyergapnya. Tidak mau kehilangan lagi, petugas langsung memasukkan terdakwa ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Dalam jumpa pers yang digelar di kantor Kejari Jakut pada Senin malam, terungkap bahwa terdakwa kasus prostitusi ini ditangkap saat akan menemui kekasihnya. Saat itu terdakwa sempat meminjam telepon genggam driver ojek online untuk menghubungi kekasihnya. Diketahui, Yanuar merupakan otak pelarian bersama terdakwa lainnya, Dio Andi, yang sudah tertangkap sebelumnya. Keduanya meloloskan diri melalui celah tralis yang berada di tangga pengadilan saat menuju sel tahanan sementara di PN Jakut. Hingga kini, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara masih mendalami motif pelarian yang dilakukan Yanuar. Meski demikian, pihak Kejari Jakut akan memasukkan pasal memberatkan kepada kedua terdakwa. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak Kejari Jakut juga telah melakukan evaluasi dan memperketat pengamanan. Sebelumnya diberitakan dua terdakwa kabur usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Mei lalu. Keduanya kabur dengan menerobos pengawalan petugas. Dio Andi, terdakwa kasus pencurian, langsung ditangkap karena mengalami patah tulang akibat jatuh dari atap saat melakukan pelarian. Sedangkan Yanuar Murdianto berhasil meloloskan diri. Seorang pemuda yang diduga anggota gangster di Brebes babak belur diambuk oleh massa usai mengancam petugas kepolisian yang sedang berpatroli malam dan hendak membubarkan tawuran. Seorang remaja berusia 17 tahun yang diduga anggota gangster di Brebes, Jawa Tengah babak belur setelah diambuk massa. Insiden ini terjadi di Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada Senin 12 Mei malam. Kericuhan bermula saat sekelompok pemuda yang berjumlah lebih dari 20 orang melintas dengan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam berupa celurit. Kelompok tersebut diduga hendak melakukan aksi tawuran dan sempat mengancam petugas kepolisian yang sedang berpatroli malam. Salah satu anggota gangster yang terjatuh dari motornya kemudian menjadi sasaran kemarahan warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Remaja yang masih berstatus pelajar itu mengalami luka lebam di wajah akibat dipukuli massa. Kanit Turjawali Satsamapta Polres Brebes Aibda Budi Laksono menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai potensi tawuran antar kelompok pemuda. Kami dapat laporan dari masyarakat bahwa akan terjadi kegiatan aksi tawuran pelajar di Darul Lingkar, Kabupaten Brebes. Akhirnya kami masyarakat kegiatan patroli dan memang menemukan beberapa rombongan anak yang membawa sajam. Tadinya kami telusuri dan anak ini ketakutan dan akhirnya terjatuh diamankan oleh warga dan dimasak oleh warga. Pak, informasinya saat dilakukan pengejaran oleh pihak petugas ya untuk mengamankan itu, informasinya akan melakukan perlawanan terhadap panjenengan anggota polisi, Pak. Betul sekali. Tadi waktu kami amankan begitu dia jatuh, yang salah satu yang belakangnya pembonceng sudah mengacungkan sebuah celurit panjang terhadap saya dan juga saya ditarik oleh warga masyarakat untuk menghindar sebentar. Ya, setelah menghindar kami langsung melakukan pengejaran lagi. Namun yang bawa celurit ini tidak berakhir kami amankan, ya karena hanya pengendara sepeda motor. Untuk senjata celurit sendiri yang digunakan dibawa pelaku apa diamankan oleh polisi? Dibawa pelaku, masih dibawa pelaku. Pelaku lainnya? Kita cari, masih kita cari juga barangnya. Udah dibuang ke sawah apa gimana? Dia lari ke sawah dia. Remaja yang tertangkap kini telah diamankan dan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Brebes untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, anggota gangster lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
Mantan dokter PSIS Semarang Mufidah Rizkyani Husna mengungkapkan kesedihannya usai klub yang pernah dibelanya terdegradasi ke Liga 2. Tragedi menyelimuti PSIS Semarang setelah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Hasil imbang 1-1 antara Persebaya Surabaya dan Semen Padang pada Minggu 11 Mei 2025 menjadi akhir dari harapan Laskar Maya Sarjenar untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Indonesia. Kesedihan mendalam tidak hanya dirasakan para supporter, tapi juga oleh sosok yang pernah menjadi bagian penting klub, Dr. Mufidah Rizkyani Husna. Lewat unggahan Instagram pribadinya, dokter cantik kelahiran Kendal 25 Oktober 1996 itu membagikan momen haru saat mengenang masa-masa menjadi dokter tim PSIS Semarang di musim 2022 hingga 2023. Di balik sosok inspiratifnya, Mufidah punya cerita perjuangan luar biasa. Berasal dari keluarga sederhana, ia sempat berjualan di pasar dan secara online demi membantu biaya kuliah. Tekad dan kerja kerasnya membawanya menjadi dokter pertama perempuan yang menangani klub sepak bola profesional di Indonesia. Meski kini telah berkarir sebagai dokter estetika ternama, Mufidah tetap menaruh cinta dan bangga terhadap PSIS Semarang. Klub yang telah memberinya pengalaman luar biasa di awal karir medisnya. Ia mengaku keputusan meninggalkan dunia sepak bola adalah langkah untuk mengejar cita-cita besarnya di bidang estetika. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News seri berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di kanal YouTube TV One News Corp.